What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Nurse 3D. Menceritakan tentang seorang perawat yang mempunyai misi untuk menghilangkan semua sugar daddy yang suka jajan sembarangan. Dan tentunya dia sendirilah yang akan membuktikan dan akan main dengan sugar daddy itu. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah catatan FBI di mana selama 30 tahun terakhir seringkali terjadi kematian di lingkup kerja bidang kedokteran dengan jumlah korban yang sangat banyak. Lalu scene berpindah ke sebuah perkotaan dan terlihat gadis cantik yang bernama Abby. Abby sendiri merupakan seorang perawat yang berambisi untuk mencari dedi-dedi yang suka jajan di klub malam. Lalu setelahnya dia pun akan memberi pelajaran kepada pria itu. Kenapa sih dia bisa segitunya? Mari kita cari tahu. Selesai berdandan, Abby pun mulai menjalankan misinya dan memesan es teh manis dulu. Tak berselang lama, seorang pria menghampirinya dan mencoba merayunya dengan cara mentraktir es teh manis milik Abby. Namun Abby menolaknya. Setelah mulai enteng, Abby pun pergi, tapi dengan mengajak pria itu untuk pergi ke tempat yang lebih sepi. Ketika sampai di rooftop yang Abby inginkan, Abby pun mulai melancarkan gerakan bawah tanahnya dengan tangannya. Pria itu pun jelas tak sanggup dan hanya bisa menerima berbagai suguhan yang ditawarkan. Hingga saat Abby memeriksa dompetnya, Abby pun akhirnya tahu kalau pria itu sudah beristri dan memiliki anak. Abby yang kesal pun langsung mendorongnya hingga koit. Kemudian esoknya, Sin pun berada di tempat Abby bekerja. Abby yang diceritakan merupakan perawat senior diberi tugas untuk mendidik salah satu calon perawat yang bernama Denny. Dan sekarang adalah pengumuman kelulusan pendidikan perawat ini cuy. Denny pun lulus dengan nilai yang sangat baik dan dia pun akhirnya dilantik menjadi perawat di rumah sakit tersebut. Abby pun mengucapkan selamat kepada Denny yang saat itu sedang bersama dengan orang tuanya. Dan Denny akhirnya memperkenalkan Abby dengan orang tuanya. Lalu saat Abby bersalaman dengan ayah tirinya Denny, dia pun merasakan getaran yang berbeda darinya. Apakah ayah tiri Denny adalah target berikutnya? Kita lihat saja nanti. Esok harinya, Denny pun mendapatkan tugas pertamanya untuk mengurusi sebuah kecelakaan. Akan tetapi ketika semua orang sibuk, Denny malah melamun dan dia terlihat kebingungan saat itu. Saat itu juga Denny pun dimarahi oleh seorang dokter. Sesampainya di rumah sakit dan akan berganti pakaian, Abby pun mencoba menyemangati Denny. Dia bilang harus fokus saat bekerja. Untuk menenangkan pikiran, Abby pun mengajak Denny untuk beli es teh di klub langganannya. Singkat cerita, ketika mereka dalam perjalanan menuju klub, Denny melihat ayah tirinya yang tengah menjemput seorang wadon. Denny pun langsung nyamperin bapaknya dan ngelabrak saat itu juga. Namun ayahnya malah seperti bodoh amat dan langsung pergi meninggalkan Denny. Guna melepaskan kekesalannya, Denny pun melampiaskannya dengan minum es teh manis dengan sangat banyak. Tak lupa mereka pun juga menyempatkan diri untuk berselfie ria. Akan tetapi ternyata Abby punya maksud lain dengan Denny. Alhasil Denny pun gak sadar kalau Abby udah membiarkan Denny digaskan oleh seorang pria cuy. Keesokan harinya Denny pun terbangun di kamar Abby. Denny lalu langsung teringat kalau siang ini dia harus bekerja. Namun Abby malah menyuruhnya untuk bolos dan menemaninya di rumahnya. Dan dari sini Abby terlihat mulai menyukai juniornya itu. Denny pun gak mau menuruti perkataan Abby dan langsung bergegas untuk berangkat bekerja. Ditambah ini juga baru-baru aja dia keterima kerja kan. Abby pun merasa kecewa dengan penolakan itu. Dan saat Denny sudah pergi, Abby terlihat memindahkan foto-foto semalam ke komputernya yang entah buat diapain cuy. Setelah itu Abby terlihat mendatangi kantor Larry, si ayah tiri Denny, yang mana ayah tirinya berprofesi sebagai dokter psikolog. Abby pun meminta Larry untuk menyembuhkan dirinya yang seringkali kecanduan pisang bakar bule cuy. Namun karena di sini ceritanya jam kerja Larry udah selesai, dia pun meminta Abby untuk datang kembali pada minggu depan. Abby pun akhirnya berpamitan dengan sedikit memamerkan bumper racingnya cuy.
Setelahnya Abby pun menghampiri Danny dan mereka pun bercerita panjang lebar soal kejadian semalam. Danny merasa sangat muak dengan kelakuan ayahnya yang doyan jajan itu. Abby yang tersentuh pun memberikan duplikat kunci rumahnya kepada Danny kalau sewaktu-waktu dia bosan di rumah dan butuh tempat untuk menyendiri. Singkat cerita, pada esok malamnya Abby mencegat Larry yang baru saja selesai bekerja dengan setelan yang membuat pikiran pria kemana-mana. Larry yang gak bisa nahan hausnya pun akhirnya mempersilahkan Abby untuk masuk ke dalam mobilnya. Si Abby cerita lagi nih kalau penyakitnya lagi kambuh dan dia butuh Larry untuk menemaninya di malam ini. Mereka pun akhirnya pergi ke gang sepi atau tempat yang diarahkan Abby. Akan tetapi sebelum masuk ke ronde pertama, Abby langsung menjalankan aksinya. Larry pun langsung nge-freeze layaknya orang lumpuh cuy. Lalu dia pun membiarkan mobilnya Larry menuju ke arah jalanan dan duar. Kecelakaan itu membuat Larry meninggoy seketika. Setelahnya Abby pun kembali ke rumahnya. Namun dia dikagetkan dengan adanya Danny yang bilang kalau Larry baru saja mengalami kecelakaan. Abby yang sebenarnya dalang di balik itu semua pun santuy aja dan berakting seolah-olah menenangkan Danny saat itu. Setelahnya Danny pun bercerita bahwa kejadian ini membuat ibunya syok berat, sampai-sampai dia harus menginap di rumah saudaranya saat ini. Danny pun bingung harus tinggal di mana, dan Abby langsung menyarankan untuk tinggal di sini aja dengan nada yang sedikit memaksa. Bahkan Danny tak diizinkan ketika dia berniat untuk tinggal di rumah sang pacar. Danny yang merasa ada yang aneh dengan Abby pun akhirnya langsung bergegas untuk pergi dari sana. Suatu hari Danny yang saat itu tengah ada di depan komputernya, secara tiba-tiba ada seseorang yang mengirimkan foto-foto selfie saat dirinya berada di klub. Danny pun kaget sekaligus mencoba mengingat kembali kejadian malam itu yang menurutnya sangat cepat. Danny lalu langsung menghapus semua pesan itu dan meninggalkan komputernya. Sementara itu Abby terpantau sedang mengobrol dengan calon perawat baru yang bernama Rachel. Rachel rupanya seperti mengenali Abby karena dia sangat mirip dengan tetangganya dulu yang bernama Sarah Price. Namun sekarang dia sudah berada di RSJ Sunnyview. Dia pun bercerita ini itu dengan Abby. Namun Abby seperti tak mengenalinya dan hanya meladeninya sebatas iya-iya doang. Namun ternyata ada Danny di balik tembok yang mencoba menguping pembicaraan mereka. Setelah itu Rachel pun terlihat sedang mengumpulkan file Abby untuk mencari tahu asalnya. Dia lalu membawa semua file tersebut. Akan tetapi di tengah jalan mereka berdua malah saling berpapasan. Dan pertemuan itu malah berujung dengan ajakan makan-makan di rumahnya Abby. Rachel pun menyambut ajakan itu dengan senang hati. Beberapa saat kemudian Abby menghubungi Danny dengan maksud untuk mengajaknya bergabung bersama. Namun Danny menolak dan berkata bahwa malam ini dia akan datang ke rumah sang kekasih. Abby tentu saja kesal dengan penolakan itu. Namun Danny tak memperdulikannya. Singkat cerita Danny pun tiba di rumah Steve. Lalu terdengar sebuah notifikasi di laptop Steve. Karena kepo Danny pun memeriksanya. Dan ternyata itu adalah pesan dari Abby yang mengirimkan foto-fotonya saat berpusreng di klub kala itu. Dia pun dengan cepat menghapusnya karena juga takut ketahuan sama Steve kan. Ketika Steve datang, ternyata dia malah diminta atasannya untuk segera datang ke kantor. Alhasil mereka pun gak jadi melakukan yang seru-seru itu. Di tengah malam, Danny mendapatkan panggilan video call dari Rachel. Rachel yang lagi teler pun berkata kalau dia sedang bersama dengan Abby. Namun tak berselang lama, Danny malah terlihat panik dan mencoba memberitahu Rachel bahwa Abby sedang ingin berbuat sesuatu dengan dirinya. Namun di sini Rachel sepertinya tak mendengar perkataan Danny, hingga akhirnya video call itu dimatikan oleh Abby. Dan Danny langsung menghubungi 911 lalu menjelaskan yang terjadi barusan dan memberikan alamat rumah Abby untuk segera didatangi. Esok paginya Danny mendatangi polsek setempat. Di sana dia pun melihat Abby yang sedang bersama dengan seorang penyidik bernama Detektif John. Dan tak berselang lama, Abby langsung pergi dengan santuy dari sana, seakan tak pernah membuat kesalahan. Dan kemudian John menghampiri Danny dan langsung menyalahkannya dengan alasan sudah membuat laporan palsu. Hal itu terjadi karena rupanya malam itu tak terjadi apa-apa dengan Abby dan Rachel. Tak sampai di situ, rupanya Abby malah mempengaruhi si John dan bilang kalau Danny adalah seorang penghibur. Apalagi dia juga membeberkan foto-foto Danny dengan Abby. Steve yang ada di sebelah Danny pun terlihat kecewa dengan kenyataan tersebut. Steve lalu langsung pergi dan meninggalkan Danny saat itu juga.
Suatu hari Rachel sedang membaca sebuah artikel tentang meninggalnya seorang dokter yang sudah cukup lama terjadi. Dia lalu mencari sebuah nama, yaitu nama Sarah Price, yang tak lain adalah tetangganya dulu. Namun tiba-tiba seseorang menggagalkan pencariannya dan Rachel dibuat pingsan oleh orang misterius itu. Beberapa hari kemudian, Denny terlihat mendatangi RSJ Sunnyview. RSJ yang pernah dibicarakan Rachel kepada Abby saat menguping di malam kemarin. Dia pun menanyakan tentang seorang pasien yang bernama Sarah Price. Seorang dokter pun menceritakan di mana dahulu kala saat Sarah masih berusia 8 tahun, dia pernah memergoki ayahnya yang berprofesi sebagai dokter tengah berpusreng dengan seorang suster. Dan beberapa saat kemudian ibunya pun datang lalu melihat kejadian itu juga. Hingga akhirnya ayah dan ibu Sarah pun terlibat cekcok. Dan Sarah kecil yang melihatnya langsung mengambil pisau bedah dan ayahnya pun langsung wafat saat itu juga. Hal itulah yang membawa Sarah sehingga bisa dirawat di Sunnyview ini. Hingga akhirnya Sarah kecil diadopsi oleh seorang perawat yang bernama Janet Abigail Russell. Dan setelah Janet pensiun, dia pun wafat. Semenjak saat itu juga sudah tak terdengar lagi kabar mengenai Sarah cuy. Malam harinya Denny pun pulang, lalu menghubungi pihak rumah sakit untuk mengungkapkan fakta yang baru saja ia temukan, di mana telah terjadi penipuan identitas dari Sarah menjadi Abby Russell. Dia lalu meminta kepada seorang admin untuk menghubungkan teleponnya dengan Rachel. Namun katanya tak ada Rachel di sana. Denny pun akhirnya menghubungi ponsel Rachel. Namun yang terjadi dia malah mendengar sebuah panggilan di bagasi mobilnya. Dan saat Denny memeriksanya, ternyata handphone Rachel yang berlumuran marjan berada di sana. Dan Denny langsung menduga bahwa Abby lah biang keroknya. Denny lalu menghubungi ponsel Abby dan bertanya apa maksudnya mengenai Rachel. Namun Abby tak mempedulikannya dan malah berkata bahwa saat ini rumah sakit sedang dipenuhi polisi, termasuk Steve yang juga berada di sana untuk menyelidiki sebuah kasus. Lalu Abby berkata bahwa Steve adalah target selanjutnya. Denny lalu langsung bergegas untuk menuju ke rumah sakit dan menyelamatkan Steve. Dia pun berlari dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, John juga mendapatkan voice note mengenai fakta yang terjadi dengan Abby dan memintanya untuk memeriksa kebenaran itu. Singkat cerita, tibalah Denny di rumah sakit. Abby yang mengetahui ada pergerakan dari Denny pun langsung kalang kabut melarikan diri. Abby pun masuk ke sebuah ruang UGD lalu menguncinya, sehingga Denny dan Steve gak bisa mengejarnya. Setelahnya Abby pun membuat gaduh di dalam ruangan itu. Beberapa saat kemudian Steve berhasil masuk ke ruangan itu bersamaan dengan polisi yang lainnya. Dan bukannya mengejar Abby, mereka semua malah sibuk menyelamatkan pasien. Lalu setelahnya Abby pun lagi-lagi berhasil lari dari mereka. Beberapa saat kemudian Abby terlihat sudah siap dan sedang turun dari tangga kontrakannya. Akan tetapi detektif John datang dan langsung memberhentikan langkah Abby, lalu bertanya mengenai Sarah Price dan Sunnyview. Abby pun berpikir keras untuk menyelamatkan dirinya, hingga akhirnya dia melihat sebuah celah dan dia malah berakting seolah-olah lagi dipalak sama si John. Hingga akhirnya tetangga Abby yang bernama Jared datang secara diam-diam dan mengantam John. Beberapa minggu setelahnya, Abby pun tiba di sebuah rumah sakit yang ada di suatu negara. Dan dia akan segera mulai bekerja dengan identitasnya yang baru, yaitu sebagai Rachel. Dan lalu film pun selesai. Oke lah, sekian dulu pertemuan kita udah kali ini. Makasih banget buat yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan see you.